Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Overpedia yang dirahmati Allah, setiap manusia tentu mendambakan hidup bahagia, baik bahagia saat hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Namun pada kenyataannya tidak semua manusia diberikan kenikmatan hidup seperti itu. Padahal Islam memberikan tuntunan kepada manusia supaya bisa meraih hidup bahagia, dan perintah ini pun bisa kita jumpai dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Misalnya ada di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-1 hingga ayat ke-9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembayangnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembayangnya. Dari ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat sebetulnya tidaklah sulit. Akan tetapi kita sebagai manusia yang terkadang justru malah membuat hal itu menjadi sulit. Oleh sebab itu, supaya hidup kita bisa bahagia di dunia maupun akhirat, Islam mengajarkan 3 poin penting yang harus dikerjakan. Di antaranya yang pertama yaitu beristighfar saat jatuh dalam kubangan dosa. Tatkala berbuat dosa, iman seorang mukmin akan mendorongnya untuk segera inabah atau kembali kepada Allah dan bertaubat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tak bosan-bosan menyeru kepada hambanya yang beriman untuk segera bertaubat. Dalam Quran surat At-Tahrim ayat ke-8 Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang semurni-murninya.
Begitu juga dalam Quran surat An-Nur ayat 31 Allah berfirman, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Dari dua ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa jika seorang beriman berbuat dosa, maka ia akan menjadikan imannya sebagai tempat berlindung. Dengan begitu, iman akan membimbingnya untuk segera bertaubat dan memperbanyak istighfar dan menjauhi perbuatan dosa. Karena kita semua tahu, tidak ada yang berat bagi Allah untuk menutupi bahkan menghapus dosa-dosa kita sebesar apapun apabila kita mau benar-benar bertaubat. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat ke-53 Allah berfirman, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat tersebut seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada hambanya yang masih punya iman untuk segera bertaubat. Tak peduli seberapa besar dosa yang pernah dikerjakan dan seberapa banyak dosa yang sudah ia kumpulkan. Karena kita semua tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, lagi Maha Penerima Taubat. Lalu yang kedua adalah mempunyai rasa selalu bersyukur. Kalau kita mau menyadari anugerah yang telah diberikan Allah kepada kita, bisa dikatakan tak terbilang jumlahnya. Anugerah tersebut terdapat pada badan kita, harta kita, keturunan kita, tempat tinggal kita, dan segala macam urusan duniawi. Akan tetapi seolah-olah nikmat tersebut tak nampak pada diri kita, sehingga yang terjadi adalah kita selalu merasa kurang dan terus kurang. Seandainya manusia yang tidak bersyukur diminta untuk mengembalikan apa yang pernah Allah berikan, tentu orang tersebut tak akan mampu menggantinya. Namun Allah dengan maha belas kasih-Nya tak pernah meminta sedikit pun dari harta kekayaan yang kita dapat. Allah hanya meminta waktu sedikit saja dari kita untuk bersyukur dengan apa yang diberikannya kepada kita. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 34 Allah berfirman, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Jika kita mau menghayati makna dari ayat tersebut, kita akan menangis dan memohon ampun kepada Allah, karena kita selalu menzolimi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, bersyukurlah sahabatku untuk semua hal yang sahabatku dapatkan sekarang ini. Karena dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-7 Allah berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dalam ayat tersebut Allah seakan-akan ingin mengatakan kepada hambanya, syukur adalah sebab ditambahnya nikmat. Oleh karenanya bersyukurlah. Namun jika kita mengingkari nikmat yang Allah berikan, maka bersiap-siaplah, karena azab Allah sangatlah pedih. Lalu yang ketiga adalah bersabar saat diberikan ujian. Dalam Quran surat At-Taghabun
ayat 11 Allah berfirman, "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Ayat itu menjelaskan bahwa apabila seorang mukmin yang sedang ditimpa musibah, lantas ia menyadari bahwa musibah tersebut adalah ujian dari Allah, kemudian ia menerima musibah tersebut dengan lapang, lalu memohon petunjuk kepada Allah, maka insya Allah akan mengangkat derajat orang tersebut, dan Allah akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik. Oleh sebab itu, apabila kita sedang ditimpa musibah, hindari sebisa mungkin untuk mencela musibah tersebut. Akan tetapi bersabarlah dan terus meminta petunjuk kepada Allah supaya diberikan jalan keluarnya. Insya Allah dengan kita bersabar dan selalu berusaha, Allah akan segera mengganti ujian tersebut dengan kenikmatan yang mungkin tak pernah kita sangka akan mendapatkannya. Jadi itulah tanda ketika hamba Allah itu menjadi orang yang berbahagia di dunia maupun di akhirat, ya. Semoga tanda-tanda ini ada dalam diri kita, yaitu yang pertama, beristighfarlah saat jatuh dalam kubangan dosa. Kemudian yang kedua, selalulah bersyukur. Dan yang ketiga, bersabarlah saat diberikan ujian. Ya, jadi apabila ketiga tanda itu ada pada diri kita, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang bahagia di dunia dan di akhirat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.